Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu langsung dengan teman-teman petugas surveillance di kabupaten dan provinsi di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait konsep dasar surveillance epidemiologi. Namun sebelum itu saya ingin cek dulu Bapak Ibu, kira-kira ini gambar apa ya? Check in di mana kira-kira Bu Siska? Check in di bandara, Bu. Benar sekali, ini adalah gambar check in di bandara. Tapi pada saat ini kita akan check in di kelas ini. Jadi kita akan bermain bersama terlebih dahulu sebelum menerima materi yang membutuhkan fokus nih bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada barcode dan juga link yang bisa Bapak Ibu pindai untuk masuk ke dalam Miro. Silahkan Bapak Ibu gunakan gadgetnya untuk men-scan barcode di layar. Oke, bagaimana? Ada yang kesusahan? Baik, coba saya bantu Bu Siska. Oh iya, buka kameranya dulu Bu, baru nanti keluar linknya yang bisa diambil. Oke, baik. Bapak Ibu sudah masuk semua? Sudah. Mantap. Kita coba langsung ya ke dalam permainan. Nah, langkah-langkah check in ini Bapak Ibu, yang pertama silahkan Bapak Ibu pilih karakter yang menggambarkan suasana hati Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Yang kedua, nanti akan ada beberapa pilihan. Nah, silahkan pilih dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nah, ini karakternya Bapak Ibu. Silahkan memilih dan langsung diperagakan saat kelas. Gimana? Oke, yang sesuai suasana hati ya. Ini sudah terlihat ini Mbak Siska dan juga yang lain. Mbak Salsa, oke baik. Semoga semuanya excited ya. Nah, ini selanjutnya nih. Ini kira-kira gambarnya siapa Bapak Ibu? Saya, Bu. Oke Mbak Siska, kenapa Mbak kok berpangku tangan ini? Iya, saya sedang menyimak materinya dengan seksama nih. Mantap. Nah, pertanyaan yang dipilih Mbak Siska ini 3 barang yang akan kamu bawa ke dalam ketika misalnya Mbak Siska ini ditempatkan di pulau terkecil. Kira-kira 3 barang yang nggak bisa Mbak Siska lepas itu apa aja? Kalau ke pulau terpencil, saya akan membawa lampu, Oke. makanan, dan Makanan. Nah, kalau lampu, makanan, dan pakaian. Lampu kira-kira lampu yang apa Mbak Siska? Lampu yang butuh colokan listrik atau gimana ini? lampu yang pakai minyak seperti Oke. Oke, berarti kalau minyaknya habis ya? Iya. Oke, menarik. Ini 3 barang versi Mbak Siska yang wajib dibawa ketika kalau misalnya kita ke pulau terpencil gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini? Siapa yang menjawab ini kira-kira? Oke, kalau Mbak Vina gimana ini Mbak Vina? Barang impian yang saya beli tahun ini kira-kira apa? Yang masuk ke keranjang ya biasanya ya. Yang keranjang Shopee atau e-commerce lainnya yang lama nggak di check out nih. Kira-kira apa Mbak Vina? Banyak sih Bu sebenarnya, tapi saya terakhir baru check out lipstick. Oke, lipstick ya. Ini berarti diidam-idamkan ya Mbak Vina ya. Menarik. Nah, ini ada ya pilihan jawaban yang menarik nih. Orang terkenal yang saya temui. Kira-kira siapa ini? Saya Mbak. Oke, Mbak Novi. Kira-kira orang terkenal siapa yang pernah Mbak Novi temui? Banyak sih, tapi yang saya paling berkesan itu Rosi Oke, Rosi pembawa acara. Oh, yang news anchor itu ya. Yes. Oke, mantap. Oke, Bapak Ibu, ini tadi dari Bina Suasana ini kita jadi tahu ya pengalaman-pengalaman maupun ide-ide yang Bapak Ibu mengerti begitu. Oke, kita sudah selesai check in. Nah, maka di sini saya akan memperkenalkan diri dulu kepada Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Devi Amalia Stianingrum, Widya Iswara di Kemenkes. Nah, ini pendidikan saya S1-nya dari UNER, S2-nya di UI. Nah, terkait PD3I, ini ada beberapa pengalaman yang sudah saya pernah ikuti ya Bapak Ibu ya. Pertama, mantau posko KLB, HRR, dan juga penilai
EPI dan VPDS di Provinsi Riau. Ini juga ada kontak saya, bisa Bapak Ibu hubungi ketika nanti ada pertanyaan. Baik, di sesi ini saya akan menjelaskan Bapak Ibu, apa sih tujuan yang ingin kita capai dalam materi ini. Nah, hasil belajarnya itu harapannya Bapak Ibu dapat memahami konsep dasar surveillance EPID. Nah, konsep dasar surveillance EPID itu bisa kita capai kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep dasar surveillance-nya dan konsep dasar epidemiologinya. Nah, ini adalah materi pokok dan submateri pokok pada mata pelatihan ini. Namun pada sesi ini kita akan membahas tentang ukuran dasar EPID karena yang sebelumnya sudah difasilitasi oleh fasilitator atau di kelas sebelumnya ya. Nah, untuk submateri pokok ukuran dasar EPID ini, kira-kira jenis ukuran EPID mana yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan dan apa contoh penggunaannya? Ada yang mau sharing? Silahkan. Saya Bu. Oke, gimana Mbak Siska? Kalau selama ini saya hanya menampilkan jumlah kasus saja. Oke, jumlah kasus saja ya Mbak Siska ya. Oke, selanjutnya ada yang lain? Oke, bagaimana Mbak Vina? Kalau saya biasanya pakai rasio untuk membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Oke, kalau Mbak Vina sudah pernah menggunakan ukuran rasio untuk membandingkan laki-laki dan perempuan. Ada yang lain? Saya Bu, Oke, silahkan Mbak Novi. saya biasanya menghitung insiden kasus baru Bu. Oke, berarti ukurannya insiden ya Mbak ya? Iya. Oke, mantap sekali. Jadi di kelas ini sudah saling melengkapi ya terkait ukuran-ukuran epidemiologi yang ada. Kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, ini adalah mind map atau rangkuman dari ukuran dasar epidemiologi Bapak Ibu. Jadi ada 4. Namun pada pelatihan ini kita hanya fokus ke ukuran matematis dan ukuran epidemiologis. Tadi Mbak Siska, Mbak Vina, dan juga Mbak Novi sudah menyebutkan diantaranya gitu ya. Seperti tadi Mbak Vina sudah menyebutkan rasio, Mbak Novi sudah menyebutkan insidence, dan Mbak Siska pun sudah menyebutkan ukuran yang tanpa denominator gitu. Oke, nah dari sini Bapak Ibu, jadi untuk lebih mudahnya itu dibagi dari matematis dulu. Ada denominator, ini terbagi jadi 3, rasio, proporsi, dan rate. Nanti yang ukuran frekuensi ini terbagi jadi 3 juga, yaitu incidence, prevalence, dan mortalitas. Untuk lebih mudah Bapak Ibu menyimak perbedaan antara 3 ukuran ini, kita saksikan video berikut. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Dewi Amalia. Dan ini digunakan ukuran 35 kasus sampai terdampak. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah jadi lebih mudah dalam menangkap perbedaan rasio, proporsi, dan rate? Iya Bu. Mantap. Oke, kalau gitu perbedaannya kira-kira apa ya? Ada yang mau mencoba menjelaskan perbedaan antara ketiga ukuran tersebut? Saya mau coba. Kalau rasio itu tadi dari video yang disampaikan saya dapatkan rasio itu membandingkan 2 hal yang berbeda. Sedangkan kalau proporsi itu satu bagian dari semuanya. Oke, terima kasih Mbak Siska. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Siska? Oke, mantap. Benar sekali teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau rate itu membandingkannya itu ciri-cirinya dibagi dengan populasi. Kalau rasio itu 2 nilai yang saling terbelakangan gitu ya. Seperti Mbak Vina tadi contohnya laki-laki dan perempuan. Sedangkan proporsi itu membagi satu dari keseluruhan atau biasanya kita sebut juga presentase. Nah, selanjutnya nih, kalau ukuran epidemiologis frekuensi, ada prevalence, incidence, dan mortality. Kira-kira apa perbedaan antara ketiga ukuran ini? Bagaimana? Oke, mantap sekali Mbak Novi. Jadi benar ya,
Prevalence itu kasus lama, incidence itu kasus baru, dan mortality itu kasus meninggal begitu. Nah, di sini ada games, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi gamesnya namanya tak kenal maka tak jodoh gitu. Karena kalau tidak mengenali contoh ini, teman-teman tidak akan bisa menjodohkan dengan ukuran-ukuran tadi, frekuensi. Kira-kira nomor 1 jawabannya kemana nih teman-teman? Ada yang mau menjawab? Bagaimana? Oke, ke prevalence kita coba lihat ya. Benar sekali, kalau nomor 1 itu prevalence, karena di sini discarded rate ciri-cirinya adalah pada tahun 2024. Jadi discarded rate itu tidak memandang kasus baru dan kasus lama ya teman-teman ya. Kalau nomor 2 kira-kira apa? Incidence rate, benar sekali. Kuncinya adalah penemuan kasus. Kalau penemuan kasus itu berarti menemukan kasus baru. Bagaimana dengan 3 dan 4? Nomor 3 yang mana? Case fatality rate, coba kita lihat jawabannya ya. Nah, nomor 3 ini yang benar adalah crude death rate, karena ini kematian yang umum gitu, satu kabupaten kota, tidak mengerucut ke salah satu penyakit. Kalau yang nomor 4 baru case fatality rate. Seperti itu ya teman-teman, Bapak Ibu ya. Semoga bisa lebih memperkaya Bapak Ibu untuk memahami kasus-kasus atau besaran-besaran epidemiologi di samping. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Ini ada beberapa referensi yang Bapak Ibu bisa baca kembali. Lalu juga ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Baik, sudah cukup, semoga sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Terakhir di sini ada sebuah quotes Bapak Ibu. Nah, ini quotes-nya adalah bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Jangan pernah merasa cukup ya dengan suatu hal, karena hidup itu adalah tentang belajar. Ketika Anda berhenti, maka Anda akan mati. Begitu, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.